Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan saksikan press release dari Polres Tegal mengenai beberapa kasus yang telah diungkap oleh jajaran Polres Tegal di wilayah hukum Kabupaten Tegal. Tidak lama kita akan saksikan press release hari ini. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan dari media. Pada pagi hari ini Polres Tegal ada merilis ungkap kasus menyetubuhi anak di bawah umur. Ini kasus ini sudah dilakukan penyidikan dari Polres. Untuk tersangkanya ini ada inisial T. Ini tersangkanya inisial T. Jadi tersangka ini menyetubuhi anak tirinya sendiri. Untuk tersangka ini sementara kita jerat dengan pasal 81 ayat 1 dan ayat 3, pasal 76 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang dimana ancaman hukumannya paling maksimal 15 tahun. Jadi saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Satreskrim Polres Tegal. Selanjutnya untuk korban pada saat ini masih kita lakukan pendekatan dari psikologis, kita konsulkan ke psikiater karena saat ini korban mengalami trauma. Demikian yang saya sampaikan. Nanti untuk langkah teknisnya bisa disampaikan oleh Pak Kasab dengan Pak Kabid Reskrim. Terima kasih. Jadi tersangka T ini melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya itu 2 kali. Yang pertama pada bulan Maret 2017 dan yang kedua pada bulan Maret 2020. Dalam persetubuhannya korban diberikan ancaman. Kata-katanya yang pertama itu adalah, awas kalau kamu bilang ke ibumu atau orang lain, saya bunuh kamu. Yang kedua, kalau kamu cerita-cerita, saya tidak kasih uang. Itu ancamannya. Ya, ancaman pidananya 15 tahun. Ini sudah selesai berkasnya, sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Jadi tinggal menunggu proses dari tersangka untuk dipindahkan ke LP. Itu dilakukan di mana dan? Itu dilakukan di rumahnya. Itu dilakukan di rumahnya, di kamar korban. Saat ibunya tidak ada? Saat ibunya tidak ada. Saat rumahnya kosong. Pengakuan tersangka kenapa dan melakukan pencabulan? Nama saya mau pilih anak sampai. Kenapa sampai sama dengan anaknya? Iya. Ini anak-anak. Ya rasanya juga beda. Sama saja. Korban yang katanya akan digunakan untuk usaha. Setelah dibawa, kemudian ternyata digadaikan. Itu terjadi pada 20 Maret 2020. Kemudian pada 11 April 2020, tersangka kembali meminjam kendaraan Thalia yang dengan cara sama dipinjam katanya untuk usaha dan kemudian digadaikan lagi oleh korban. Dari sini kita berhasil mengumpulkan barang bukti, yaitu
2 unit ABM yang ada di sebelah, yang satu Grand Max, yang satu Thalia. Kemudian kita mengamankan juga surat perjanjiannya, kemudian juga surat perjanjian pembiayaan motor. Menyewa meminjam. Jadi memang tersangka dengan korban ini kenal. Ya. Bedanya berapa? Gadekan berapa? Untuk setiap unitnya kamu gadekan berapa? Yang Grand Max 7 juta, Pak. Kepada siapa? Pada orang Kalau mana? Margahayu, Pak. Margahayu. Terus sapinya, Belanya Belanya Margahayu juga, Pak. sama Pak? Sama, Pak. Nilainya berapa? 17, Pak. 17 juta sama 7 juta. Iya, Pak. Sudah berapa kali selain kejadian ini? Baru sekali ini, Pak. Kali ini kita ketangkap atau gimana? Enggak, Pak. Alasannya apa? Ya, Kok gadekan mobil, uangnya buat apa? kebutuhan, Pak. Jadi mobil ini itu si pemiliknya adalah kredit Pak, kredit di Andalan, ya, kredit Andalan. Kemudian ini pernyataannya juga ada, ya, di Surabaya Finansi, ya, jadi ada dua KPM ya. Sebagai bukti kepemilikan kan dua bukti kepemilikan dari si pemilik mobil ini bahwa mobil ini masih leasing, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan media, pada pagi hari ini Sat Narkoba akan mengadakan press release pengungkapan kasus narkoba, yaitu tembakau gorila. Ini hasil dari operasi anti narkoba sedunia. Kemarin Sat Narkoba melakukan penangkapan 2 kasus narkoba, yaitu LP nomor 162 dan 164. LP 164 yaitu tersangka atas nama Arnold dan Muklis. Ini Arnold itu dan Muklis itu membeli melalui Instagram, ya, Instagram. Kemudian melakukan transaksi lewat JNT. Jadi paket JNT, yaitu paketnya ini. Ini paket dari JNT. Ternyata isinya di dalam ada 2 sabun colek ekonomi, dan di dalamnya lagi ada tembakau gorila yang beratnya 5,2. Tersangka kedua ini kita sangkakan yaitu pasal 162 dan 164. Ancaman hukumannya 6 sampai 20 tahun. Sedangkan LP yang kedua yaitu LP 164 tersangka Rekso Jiwo. Ini ditangkap di Desa Kalimati dengan cara yang sama, melalui paket. Yang pertama melalui Instagram, yang satu melalui Facebook. Ini perannya sama, membeli paket dengan cara melalui JNT. Ini pertama. Yang kedua ini kasus menggunakan kaos tapi di dalamnya ada tembakau gorila. Dan kebetulan barang bukti masih ada di lapor. Barangkali itu aja. Ada yang perlu disampaikan atau pertanyakan? Silakan. Dijual lagi atau dikonsumsi sendiri?
Ini menurut keterangannya, silakan tanya sendiri. Ini yang kasus yang pertama ini, yang kasus pertama ini. Kamu udah berapa kali melakukan transaksi ini? 3 kali ini. 3 kali ini. Kamu? Sama Pak, 3 kali. Jadi ini pada saat kita lakukan penangkapan itu sementara lagi ijab kabul. Yang tersangka kedua, yang pertama ini yang di rumahnya, di dalam rumah. Ini dalam rumah ya? Iya. Ini yang Arnold, ini yang Muklis. Yang ijab kabul yang mana Dan? Yang ijab kabul Muklis. Iya. Paginya ijab kabul, sorenya seorang Makkah. Masih dalam pakaian aneh ya? Iya, masih pakai manten. Kamu udah berapa kali? 3 kali Pak. Iya Pak. Berarti waktu ditangkap masih menggunakan pakaian pengantin, Mas? Iya Pak. Gimana ijab kabulnya? Di KUA Tegal Selatan. Ditangkapnya di KUA juga? Tangkapnya di rumah. Oh, di rumah? Iya. Tapi masih dalam suasana Iya, pengantin? iya. Digunakan sendiri ya? Itu cuma sendiri atau dijual? Penjual ini apa? Pembeli sudah sejak berapa lama? Baru sebelum puasa 3 kali. Dikonsumsi sendiri kok? Dikonsumsi sendiri. Istrimu nggak tahu? Nggak Apa tahu. Hah? Nggak tahu. Berarti belum sempat malam pertama ya? Belum. Malam kedua nanti. Sel. 3 wes. Ya, baik. Kalau ini kasus yang kedua. Ini yang kasus yang kedua. Kamu berapa kali melakukan transaksi ini? 4 kali. 4 kali. Yang pertama? Yang pertama sebelum 3 bulan yang lalu. Caranya sama? Sama Pak. Awalnya paket. Iya. Terus? Apa lagi? Selain JNT? JNE paling Pak. Oh, JNE. JNE. Terus transaksinya apa? Transaksinya sama Instagram Pak. Instagram? Iya. Kamu pakai Instagram? Iya. Kalau yang ini Facebook ya? Instagrammu namanya apa? Namanya Sarang Tawon Pak. Sarang Tawon. Terus yang transaksi sama kamu? Tawon. Lupa Pak. Dan ada yang pelajarnya? Untuk ini dari pelajar ini rasa semua. Awak ketok cilik. Untuk pengiriman dari Bandung, Jawa Barat melalui Semarang. Habis Semarang transit ke JNT Tegal. BB-nya berapa? BB-nya kalau yang kasus 162 itu 5,8, sedangkan yang kasus yang 164 itu 6,3 gram. Berarti hampir 12 gram ya? Hampir 12 gram. Nilainya berapa? 1 gramnya berapa? Gram 150. 150 1 gramnya harganya. Untuk dikonsumsi sendiri. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung ini yang terakhir rekan sekalian, kami akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan kejadian tipu gelap yang diungkap oleh teman-teman dari Polsek Talang. Jadi kronologisnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13 WIB, tersangka meminjam sepeda motor, ini ya sepeda motornya ini, dengan cara bujuk rayu dengan uang jaminan 1 juta rupiah akan digunakan untuk pinjam bank ya, dengan kredit usaha rakyat atau KUR ya. Namun demikian
Ini semuanya tanpa seizin dari pemilik sepeda motor ya. Namun demikian ternyata setelah itu diberikan janji-janji tidak kunjung ditepati, akhirnya motor dijual sehingga korban ini melaporkan ke Polsek Talang, dan Polsek Talang dipimpin Pak Kapolsek melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Alhamdulillah untuk tersangka sudah bisa diamankan, barang bukti sudah ada, jadi tinggal proses penyidikan. Ini terkait dengan tipu gelap ya. Ini barang buktinya ada uang tunai 1 juta ini ya. Kemudian ada BPKB sepeda motor Vario nomor B3325 AF. BPKB ya ini. Ya. Kemudian STNK, jadi lengkap saya rasa. Ada tersangkanya, kemudian ada pelapornya, ada barang buktinya, sehingga kita melakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini terkait dengan pasal yang dikenakan pasal 378 junto pasal 372 ya. Ini ancaman hukumannya kurang lebih 7 tahun ya, maksimal 7 tahun. Itu terkait dengan kasus tipu gelap yang bisa kami rilis. Barangkali masih ada yang bisa mau ditanyakan, silakan, atau mungkin mau berkomunikasi dengan pelaku untuk apa uangnya, langsung saja monggo. Duitnya sampean pan gua apa gue jane? Buat setor bank, Pak. Setor bank. Sampean utangnya piro? Utangnya berapa utangnya? Utangnya banyak, Pak. Jumlahnya jumlahnya nominal 250 juta, Pak. buat apa itu? Oh, utangnya 250 juta. Buat apa itu? Uang 250 juta itu? Buat usaha ayam, Pak. Ayam, terus ayamnya Oh, ayam telur apa ayam potong? Ayam Jawa Super, Pak. masih jalan. Oh, ayam Jawa Super masih jalan nggak? Masih? Oh, bangkrut ya. Bangkrutnya kenapa, Mas? Bangkrut. Ya karena pada mati, sehari mati 200. Harganya murah. Iya, harganya murah terus. Ya karena harga murah, kemudian mungkin dijualnya juga pelanggannya tidak mau beli ya. Untuk beli pakan atau apa? Uang yang hasil ini buat setor bank, Pak. Terbang untuk Buat terbang. Cicilannya sampai berapa? Cicilannya tiap bulannya berapa bang? 6,5 juta, Pak. 6,5 juta. Iya. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oh, gitu. Baru berapa tahun setor kan? Ada. 7 kali, Pak. Setoran ya. Iya. Bang apa ya? Bang. Ada lagi? Bangnya bang Mas, apa? Mbak? Bangnya bang apa, Pak? Oh, banknya bang apa? Bang atap. BR yang Gubernur 1. BR-nya Gubernur 1 ya kan di situ. Ada lagi? Baru motor ini atau ada yang lain? Motornya satu apa ada lagi? Satu, Pak. Iya, Pak. Betul, pelakunya bukan satu. Perlu kami jelaskan terkait dengan kejadian penipuan dan atau penggelapan di wilayah Talang, yaitu di Desa Wanggawa, yang mana pelakunya adalah 2 orang. 1 orang adalah saudara Adit yang sekarang ada, kemudian yang kedua adalah saudara Sugeng Raharjo dengan alamat di Purbalingga. Sudah kami laksanakan pencarian beberapa kali ke sekitar rumahnya, namun kemudian sampai sekarang belum kita temukan. Jadi 1 orang masih kita laksanakan DPO. Jadi untuk hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi 2, yaitu dengan saudara Adit dengan saudara Sugeng Raharjo. Waktu itu sepeda motor dijual aku 10.500.000 dibagi 2. Jadi intinya korban itu diiming-imingi sepeda motor dan surat-suratnya dipinjam, mau dipinjamkan ke KOR, namun demikian tidak dipinjamkan ke KOR, tapi dijual oleh kedua pelaku. Jadi saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan rilis pada pagi hari ini. Dijualnya kemana ya? Dijualnya kepada showroom di Bukares, wilayah Bangkah, ikutnya Desa Bukares. Namun demikian sudah kami upayakan untuk kita lakukan penyitaan. Itu sesuai pasaran apa enggak?
Kalau sesuai pasaran, sepeda motor 2018 adalah sekitar 12 juta, sehingga sepeda motor tersebut masih di bawah standar. Ada yang lain? Cukup. Cukup, terima kasih. Terima kasih, saya kira. Assalamualaikum. Demikian yang dapat saya berikan untuk informasi pada pagi hari ini. Harapan kita semoga tidak terjadi lagi kasus-kasus yang telah diungkap oleh jajaran Polres Tegal pada hari ini. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.